Padahal kalau di kenyataannya itu kunci T itu nggak bisa bener-bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi spakbor kolong XC Racing sudah terpasang di NMAX Neo S admin, dan bisa kamu lihat di sini sudah terpasang ya. Admin sudah kencangkan bautnya. Jadi admin akan coba menjawab atau mungkin bisa dibilang berbagi pengalaman selama memasang spakbor kolong ini. Karena admin cek di kolom komentar khususnya di channelnya ya, ada yang kerepotan memasang spakbor ini karena masalah khususnya di bagian sebelah kiri. Tapi nanti kita coba jelaskan dulu di bagian kanan ya. Untuk bagian kanan ini kalau dilihat ya terpasang dengan rapi. Ini baut swing arm itu admin kencengkan bener-bener dikencangkan karena khawatir ya, baut swing arm kan itu vital ya. Belum lagi ini tadi habis dibongkar, yang mana admin mengencangkannya cuman pakai kunci T, bukan kunci impact dan sejenisnya. Nggak ada juga kunci torsi, jadi nggak tahu. Jadi semaksimal mungkin. Dan ini sudah kenceng banget, sudah terpasang. Nah, sudah terpasang khususnya di bagian sini ya. Di bagian sana itu sengaja admin lepas supaya untuk menjelaskannya nanti. Dan di sini kalau dilihat masih ada gap ya, atau ruangan garis kecil, atau ya intinya plastik ini, spakbor kolong ini nggak benar-benar menyentuh blok mesin ataupun radiator, karena nanti ya dia akan ini ya naik turun dan juga mengayun dari per ini swing arm. Jadi admin juga memperhatikan di sini masih ada ruang, jadi aman, nggak mentok ke blok mesin ya, walaupun sebenarnya ini plastik ya, atau PVC mungkin atau apapun itu, intinya bukan metal. Jadi harusnya aman, tapi ya lama-kelamaan kalau misalkan ini mentok ya berbahaya juga sih ke blok mesin. Tapi di sini masih ada ruang, jadi aman. Jadi untuk sebelah kanan sebenarnya nggak ada masalah ya. Hanya saja memang untuk ngelepas baut ini tuh harus bener-bener ekstra. Apalagi ya hanya menggunakan kunci T aja, harus bener-bener kuat untuk membukanya. Dan dikencangkan pun itu admin coba semaksimal mungkin. Dan kita akan beralih ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini yang kalau admin alamin sendiri tuh merasa kesulitan ya memasangnya. Padahal kalau di penjelasannya itu PNP, plug and play, tapi ketika admin coba pasang itu PNP, ya bener, plug and paksa. Kenapa? Karena kalau admin perhatikan ya di bagian sini nih. Nah, di bagian sebelah kiri dudukan si spakbor ini, dia lengan spakbor atau dudukan atau apapun itu namanya. Ini dia. Ini karena kehalang oleh filter CVT ini, jadi agak sulit untuk mengasih tunjuknya. Jadi semoga aja kelihatan ya. Ya, jadi di bagian kiri ini, bagian dudukannya si spakbor ini, yang mana sebenarnya sudah dikasih juga untuk busanya, sudah ada itu. Jadi kalau misalkan ditekan berbenturan itu aman ya. Cuman di bagian ini nih, bagian ikatannya ini, itu kalau admin perhatikan ini kayak terlalu melebar ke kiri ya. Ini nih, yang plastik ini terlalu melebar ke kiri, sehingga ketika filter CVT ini diturunkan itu harus benar-benar ditekan, dipaksa supaya bisa baut ini ngunci ke sini atau masuk ke sini dipasang. Ini juga bisa masuk ke sini, terutama yang ini nih agak sulit karena bagian atas ini itu akan mentok ke bagian ini, bagian ikatan si spakbor kolong ini yang sebelah kiri ini. Jadi solusinya gimana? Ya solusi yang paling mudah ya, ini benar-benar harus ditekan ke dalam. Karena kalau kamu perhatikan lubangnya itu, lihat lubangnya itu bentuknya oval ya, bukan benar-benar bulat. Ini sayangnya sudah kelihatan kemakan oleh baut karena admin pasang. Ini kalau sebenarnya kalau kamu deketin lagi, lubangnya itu oval, jadi memanjang vertikal ke atas. Jadi kamu bisa atur naik turun seperti ini nih lubangnya ketika masang baut. Jadi ini harus benar-benar ditekan ke bawah sampai yang bagian atas ini menyentuh bagian CVT. Nah ini, jadi ditekan seperti ini ketika masangnya. Dia benar-benar mepet. Jadi ketika dipasang nanti bautnya itu benar-benar ke atas. Paham ya? Semoga paham. Karena lubangnya oval, jadi benar-benar bautnya harus ke atas. Jadi pada saat masang harus ditekan dan langsung dibaut. Kemudian juga kalau dilihat di fotonya itu, ini kayak nggak dilepas ya ketika mau pasang. Jadi terkesan kunci T itu bisa langsung masuk seperti ini. Padahal kalau di kenyataannya itu kunci T itu nggak bisa bener-bener
masuk ke baut 8 ini, bautnya CVT. Jadi ini harus dibuka dulu yang ini nih, cover hitam ini. Atau setidaknya kamu buka baut semuanya ini, kemudian sisakan yang terakhir ini, biar dia bisa keluar. Nah, keluar seperti ini, atau dilepaskan semuanya lebih bagus ya, supaya kunci T ini bisa meraih baut ini dan bisa ngebuka atau nguncinya. Jadi kalau misalkan dalam posisi cover CVT yang hitam ini masih terpasang, itu sangat-sangat sulit untuk bisa kunci T meraih bautnya. Ya kalau sudah dimiringkan seperti ini aja sudah bisa kunci T, tapi kalau posisi terbaut semuanya CVT ini itu nggak bisa meraih ke sana. Kalaupun bisa meraih kunci T ini, dia kayak Noel aja, nggak benar-benar masuk kuncinya ke dalam murnya itu atau bautnya itu. Jadi solusi untuk saat ini ya harus ditekan memasangnya. Dan ketika memasang filter CVT itu juga harus ditekan supaya lubang ini pas dengan lubang CVT. Nah, admin yang khawatir ini di bagian ini nih, karena kita neken filter CVT, ditekan filter CVT supaya pas di lubang ini, dan ini juga saling menekan antara yang bagian lebih ini, plastik ini, menekan yang ini nih, filter ini, rumahan filter. Di sini ada busa sebenarnya ya. Cuman ya dia menekan ini, saling menekan. Dan ini juga berefek saling menekan. Admin nggak tahu ya apakah bakal kedepannya aman atau enggak, atau mungkin ada istilah fatigue dan lain sebagainya. Ini memang bisa dipasang tapi agak ditekan. Nah, admin khawatirnya lama kelamaan kalau misalkan di bawah jalan apakah akan membuat retak. Walaupun memang ditekannya itu nggak benar-benar kuat ya, tapi harus ditekan supaya bautnya itu bisa masuk ke lubang ini dan nyatu ke lubang ini, bisa terpasang filter CVT-nya. Jadi ya dengan cara tadi agak dipaksa ditekan seperti ini bisa dipasang spakbor kolong ini, tapi harus ditekan. Nah, semoga aja kedepannya di batch berikutnya atau gimana ceritanya, ini yang bagian sebelah kiri ini bisa dipotong atau didesain ulang bagian ini. Nah, desain ulang atau dipotong atau apapun itu supaya bagian atas ini itu nggak ngebentur bagian filternya ini, dudukan filter atau apapun rumah filter yang ada busanya ini. Karena sebenarnya masalahnya itu yang dudukan filter ini yang ada busa ini ngebentur lengan atau ikatan atau pengikat dari spakbor kolong ini. Jadi ini dia sebenarnya penyebabnya itu. Karena ngebentur ini dan masih ada ruang kalau kamu perhatikan, atau dibentuk seperti CVT ini atau dikurangin atau didesain ulang, admin kurang tahu pasti. Ya semoga aja di batch berikutnya ya. Tapi untuk saat ini ya bisa dengan cara ditekan. Nah, ketika ngebautnya itu harus benar-benar ditekan. Jadi ya semoga bermanfaat ya video ini. Dan buat produsen semoga ada perbaikan untuk batch berikutnya atau produksi berikutnya atau untuk versi berikutnya. Dan ini admin pasang di NMAX Neo S. Dengan cara tadi ya memang terpasang kokoh kuat, tapi ya dengan usaha lebih supaya si filter ini bisa masuk ke lubang ini dan bisa terpasang dengan rapi. Nah, buat kamu yang nemu hal semacam ini juga pada saat pemasangan spakbor kolong di NMAX Neo S, bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.